Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Papu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf nih ganggu waktunya, mungkin sedang masak, mencuci piring, kasih makan suaminya. Jadi di sini perkenalkan dulu Ibu, nama saya Halis Mawati, Bu, mahasiswa Stika Syarsi Mataram. Di sini mungkin kita bisa berbincang-bincang atau sedikit berwawancara dulu ya Bu ya, Pak Bu. Nah, di sini pertanyaannya, apa tradisi yang selalu dilakukan dari dulu sampai sekarang masih dilakukan di sini Bu? Mungkin dari hamil, orang menyusui, mungkin yang baru lahir, bayi baru lahir atau bayi balita yang umur-umuran 1 tahun, 2 tahun gitu. Apa sih tradisinya yang selalu dilakukan di sini? Mulai dari ibu hamil dulu. Ya boleh. Kalau ibu hamil dilarang duduk di lantai tanpa beralaskan daun atau kertas. Kalau boleh tahu alasannya? Alasannya nanti kalau dia melahirkan anaknya nggak mau keluar. Pas mau keluar dia masuk lagi katanya. Kalau sesaknya dinamakan sekanceng bumi. Tapi di sini sarannya Ibu ya, nggak ada sih di dalam kesehatan itu, nggak ada yang namanya dilarang duduk di sini sih, tidak berpengaruh sebenarnya Ibu ya, yang seperti itu. Tapi namanya juga tradisi, budaya, jadinya harus dilakukan ya sama desa-desa, berbeda-beda desa, berbeda-beda tradisi. Jadinya mungkin di sini di Korleko ini tradisinya seperti itu ya, harus dilakukan. Tapi di dalam kesehatan tidak ada yang seperti itu ya Ibu ya, tidak berpengaruh sih sebenarnya sama yang anaknya tidak bisa keluar atau masuk lagi, Bu, tidak berpengaruh itu seperti itu. Apalagi mungkin ada lagi Bu. Dari segi makanan dilarang kita makan cumi-cumi dan juga ikan pari. Dilarang. Katanya bagi yang sama pengaruhnya tadi itu dengan duduk yang di itu. Kalau pas bayinya mau keluar dia masuk lagi. Kalau kita makan cumi-cumi itu katanya efeknya dari makanan tersebut. Kalau kita sering makan pas anaknya mau keluar dia masuk lagi. Udang juga. Sebenarnya sih tidak berpengaruh juga ya Bu ya, tergantung nutrisi, tergantung sih. Mungkin ada yang salah Ibu makan pas melahirkan, makanya lagi masuk anaknya begitu. Jadinya agar tidak terjadi seperti itu, Ibu harus memenuhi nutrisi Ibu saat hamil atau gimana ya Bu ya. Karena kan kita perlu nutrisi itu saat hamil biar anak kita sehat saat kandungan atau ntar pas lagi ya melahirkan gitu. Jadinya tidak berpengaruh Ibu ya. Mungkin ada lagi Bu bagi bayi atau balita. Pas mau keluar ibunya juga dilarang makan yang pakai minyak. Kita dikasih makan teri tapi dipanggang, nggak boleh pakai minyak. Apa alasannya Bu? Kenapa bisa nggak dikasih? Katanya nanti anunya itu jalan lahirnya itu keluar kata orang tua. Keluar maksudnya? Tidak pernah Jalan lahir anak itu apa dari istilahnya? Anunya Kepala istilah kesehatan itu aku subur. Kalau kita makan yang pakai minyak, jadi terinya dipanggang, telurnya dikasih, jantung pisang nggak dikasih. Kita cuma makan daun katuk aja sampai 40 hari. ya, seperti yang tadi itu ya Bu ya, tergantung nutrisi yang kita makan gitu ya. Jadinya itu aja sih sarannya Ibu ya. Mungkin ada lagi tentang bayi, mungkin Ibu tentang bayi Ya. Mengenai bayi baru lahir dia langsung itu dikunyahin itu makanan, kemudian ditaruh di kobokan. Pas malam tuh dia dikasih difermentasi dulu. Makanan apa ini? Nasinya tuh dikunyah pakai gigi, terus ditaruh di kobokan. Nanti pas malam dia dikasih Bayinya ya biar nggak bisa berantem. apa alasannya itu? Supaya banyak kenyang nggak menangis, itu alasan orang tua. Nasi terus ditaruh di kayak seperti piring Ya, terus taruh di mangkok, nanti malam dikasih dia. Paginya kita taruh di mangkok, nanti pas malam dikasih. Dibiarkan kayak difermentasi gitu nasinya ya, biarkan itu lagi gitu. itu tradisi orang. Jadinya gini sarannya Ibu ya, nasi itu kan kita punya, terus kita taruh di tempat di piring, kita tunggu sampai malam, kan kita nggak tahu mungkin ada masuk bakteri ya, walaupun kita tutup juga kan Ibu, kita nggak tahu
apalagi sampai malamnya kan mungkin nasinya basi atau apa kan tidak tahu. Baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Tetapi kalau tidak berpengaruh buruk pada sang bayi, boleh kita lakukan. Jelas terpengaruh kan umurnya baru 1 hari, langsung dikasih nasi. Ada di segi medis itu nggak boleh. Ya, tapi kan di sini Bu, kalau memang nggak terjadi hal-hal yang buruk sama si bayi, Alhamdulillah nggak terjadi dulu kalau dulu. ya namanya juga tradisi ya Bu ya, kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Kita menuruti nenek moyang kita kan Ibu, nah begitu. Jadi ya mungkin ada lagi Bu tentang bayi juga. Masalah turun tanah istilahnya di sini. Ditaruh dulu anaknya ini bakul kan. Dibawa sama orang pintar atau tuan guru itu. Bayinya ditaruh di sini, bisa dimandikan. Itu udah dibacain doa, terus dia diturunkan misalnya. Ini alasannya orang yang telat berjalan, bayi yang telat berjalan atau gimana? Turun tanah istilahnya lain. Kalau telat berjalan itu lain. Kalau telat berjalan itu gimana Ibu tradisinya di sini? Kadang-kadang lututnya ini diketuk sama batu 9 kali. Pas hari Jumat. Terus apa lagi? Udah itu aja. Biar cepat jalan. Bagi yang keterlambatan jalan mungkin. Iya. Jadi di sini ya Ibu ya, keterlambatan jalan itu bukan karena namanya juga pertumbuhan dan perkembangan anak ya Bu ya. Di sini faktor yang keterlambatan bayi yang jalan itu Ibu ada beberapa di sini. Mungkin ada keturunannya Ibu ya. Mungkin ada anaknya sebelumnya itu udah telat jalan gitu. Nah itu mungkin anaknya lagi yang kedua. Jadinya itu kan faktor keturunan. Nah yang kedua mungkin anaknya itu bayinya itu prematur atau kurang umur ya Bu ya, kan kita umur kita hamil itu kan 9 bulan, kadang yang prematur itu kan 7 bulan. Itu yang menyebabkan juga ya anak terlambat jalan. Nah di sini agar tidak terjadinya keterlambatan jalan pada anaknya Ibu besoknya ya Ibu juga jangan terlalu manjakan, maksudnya jangan terlalu digendong ya Ibu ya. Itu yang membuat dia tinggi. Ya itu maksudnya. Terus di sini juga Ibu haruslah bimbingan dari Ibu juga kan, biar bisa jalan, bimbingan dari keluarga juga ya Ibu. Terus di sini Ibu harus mempersiapkan kayak area atau lingkungan yang terhindar dari bahaya-bahaya apapun biar bisa jalan. Ada lagi pertanyaannya? Iya mungkin ada lagi. Biar gimana itu Ibu? Kembang sedek. Awas ada pokan ini atau ngerawas. Oh, biar gimana itu? Biar bisa cepat berbicara ya Ibu ya. Ada jenis tumbuhan yang dipakai untuk anak yang belum bisa bicara, namanya buah serempokan. Biar bisa menurut di sini tradisinya biar cepat berbicara. Ya di sini sih Ibu nggak perlu seperti itu ya Ibu. Nggak perlu sih seperti itu ya Ibu ya. Seiring berjalannya waktu pasti bisa berbicara, tergantung dari kita sih Ibu ya, termasuk dari kita yang membimbing, bagaimana cara kita membimbingnya. Kan kita belum tahu kan, mungkin di bunganya itu ada bakteri atau apa yang dibawa sama hewan atau apa, kan kita nggak tahu. Jadinya mungkin nggak perlu sih seperti itu menurut kesehatannya kan Ibu seperti itu. Namanya juga tradisi, kayak tadi dibilang tuh namanya juga tradisi harus dilakukan kan. Betul, beda-beda desa beda-beda tradisi. Bertentangan dengan agama, apa salahnya kan? Gitu sih. Terus di sini ada pertanyaan kedua ya, di sini tentang gender gimana? Tentang gender ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan perempuan. Mungkin ibunya mungkin sama-sama kerja atau gimana dilarang. Yang perempuan sudah pilih, yang lakinya terus mungkin bapak dikasih kerja, ibunya atau enggak? dikasih, alhamdulillah dikasih. Terus Selama gimana kita tidak meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga, ya sah-sah saja.
seperti itu. Jadi di sini berarti tidak ada permasalahan gender di antara keluarga ibu ya. Terus gimana dengan anaknya ibu? Mungkin anak laki-lakinya dikasih keluar malam mungkin ibu, terus sedangkan anak perempuannya itu disuruh diam di rumah atau cuci piring kek gitu ibu, masak. Sedang-sedang saja. Kalau dia mau main sama temannya selama tidak molor waktunya, selama jam istirahatnya teratur ya kita kasih. Berarti sepadan ya gitu Ya. gitu ya, ibu ya. Berarti tidak ada gitu permasalahan di dalam keluarganya. Berarti ibunya dikasih kerja sama suami, terus anaknya itu tidak dibeda-bedakan. Mungkin yang cowok dikasih cuci piring, terus yang cewek enggak kan? Terus ceweknya dikasih cuci piring, terus cowoknya enggak. Berarti enggak ada Ada yang perbedaan. nyapu, ada yang nyuci. Ibu ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan ya tentang tradisi atau gender. Hanya ini mungkin ibu terima kasih atas waktunya ibu Papu. Ibu terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.